Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati siha wal afiyati was salamati wal barakah wal inayati wal hidayati lil ibadi ta'atillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatizah al-mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Aminah, Ibu Ustazah Rahimi, dan Ibu Ustazah Nirmala, Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Al-Barakah Ibu Nurjana, dan para ibu-ibu hajah, para ibu-ibu seluruh jamaah pengajian Majelis Al-Barakah, semoga semuanya selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dikuatkan iman Islam kita dan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi beratnya cobaan dalam hidup ini, dan anak-anak kita semuanya diberikan hidayah, keimanan serta inayah sehingga Allah selamatkan sesudah kita meninggal semuanya, anak-anak kita menjadi penerus syiar agama mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, sebelum pengajian dimulai ini ada yang minta didoain keluarga Bapak Wardi, yaitu Ibu Samah binti Haji Samad, dan kemarin juga Jumat yang lalu keluarga Ibu Ustazah Rahimi, yaitu Bapak Haji Bapak Haji Sikin bin Suwe, dan saudaranya Ibu Ulpah binti Haji Sikin. Kemudian Ibu Samah binti Haji Samad, keluarga daripada Bapak Wardi, Ibu Mul, yaitu Haji Samad bin Jali, Haji Mungil binti Said, Muslim bin Haji Samad, Muhyar bin Haji Samad, Marsia binti Haji Samad, Maksumi binti Haji Samad, Muhammad bin Haji Samad, wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anna Allahal karim. Amin. Yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa satarallahu ayubahum wa ja'alallahu qabrahum rawdatan min riyadil jinan bi syafaatil Qur'anil azim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bulan Muharram ada disebut Asyura, yaitu tanggal 10 hari Minggu kemarin. Ibu-ibu pada puasa enggak? Ada yang puasa, ada yang enggak ya? Kalau yang belum sempat puasa, puasalah walaupun 1 hari di bulan Muharram, dalam rangka turut berduka cita atas terbunuhnya cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain, dan juga turut berbela sungkawa atas beratnya perjuangan para nabi dalam menghadapi ujian dalam rangka menyampaikan dakwah syiar agama. Di antaranya yaitu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam.
yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dialami oleh Nabi apa? Nabi udah tadi. Nabi Ayub alaihissalam. Itu terjadi semuanya pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menerapkan atau menetapkan 100 nikmat. Satu nikmat diturunkan ke dunia dan 99 nikmat disimpan nanti buat di sorga. Tuh 90. Satu nikmat saja sedunia ini orang kebagian. Kebagian enggak? Kebagian. Dari mulai leluwe kebagian tuh leluwe. Cacing ya. Ibu ada yang tahu enggak? Bisa bedain enggak cacing lanang sama cacing wadon? Itu cacing palanya, buntutnya, kakinya di mana itu? Dan dia hidup dalam lumpur. Dan dia betah di dalam lumpur. Umpamanya ibu kasihan amat di cacing, di lumpur kotor, dipindahin di kasur. Kira-kira dia mau apa enggak? Enggak mau, sebab dia senangnya tinggal di lumpur. Sebaliknya orang, gue pengen jajal kayak cacing nih, mau kegulingan di lumpur. Kira-kira betah apa enggak? Enggak betah. Jadi seluruh makhluk ditempatkan pada tempatnya masing-masing dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berucap syukur, alhamdulillah dibikin jadi orang. Sesusah-susahnya orang punya rumah, bener nggak? Tapi coba sehebat-hebatnya binatang, raja dia, raja hutan misalnya, singa atau macan, punya rumah apa enggak? Enggak, hujan kehujanan, panas kepanasan, nyari makannya dengan cara yang susah, kudu berantem dulu. Padahal raja itu. Makanya kita jadi manusia bersyukur kepada Allah diberikan kedudukan ataupun tempat yang mulia, punya rumah. Jangan ngomong jelek, jangan ngomong bagus, jangan ngomong rombeng. Yang penting kagak kepanasan, kagak kehujanan. Dan tanah yang kita tempati tanah hak milik kita, bukan tanah pemerintah. Kalau tanah pemerintah itu yang kayak di TV, udah bertahun-tahun, waktunya digusur ya digusur aja udah. Tuh Bu, begitu Bu. Jadi kita walaupun punya tanah tinggal sisa, yang penting masih punya. Alhamdulillah. Udah begitu aja tuh hidup mah. Jangan menghayal kayak si Anu enak bener kaya ya. Kayak si Anu no, duitnya kagak putus-putus ya. Kayak si Anu no, enak bener ya. Anaknya jadi orang gedean semuanya. Itu semua udah diatur oleh Allah Subhanahu. Apa kita kagak enak? Enak. Anak kita walaupun kagak jadi apa-apa, yang penting pada jadi orang, udah alhamdulillah. Walaupun kagak jadi pegawai, walaupun kagak jadi pejabat, yang penting anak kita pada sembahyang, pada rajin kerja, walaupun gajinya pas-pasan, alhamdulillah. Udah begitu aja dah. Bener nggak Bu? Iya. Jangan menghayal tinggi-tinggi, jangan menghayal muluk-muluk. Masing-masing menerima ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu. Seperti halnya para binatang, semuanya mereka terima. Kayak cacing, saya terima takdirmu ya Allah, tinggal di lumpur. Cacing terima. Kodok terima, tinggal di sawah. Nih musim hujan begini rezekinya kodok nih. Kodok belentung, kodok berud, kodok dingdang, kodok Cina, semuanya pada girang. Masing-masing ada rezekinya. Dan kita manusia di atas seluruh makhluk adanya.
Sama binatang muliaan kita. Bahkan dengan malaikat masih muliaan manusia tuh Bu. Mana sisi posisi manusia yang dikatakan mulia? Malaikat hanya diberikan akal dan tidak diberikan nafsu. Makanya malaikat mah kagak makan, kagak minum, kagak kawin. Sebab kagak punya nafsu. Malaikat kuat sholat ribuan rakaat. Malaikat kuat kagak makan, puasa terus. Sebab kagak punya nafsu. Tapi ibadahnya, zikirnya malaikat yang ribuan tahun itu kalah dengan zikirnya kita, dengan puasanya kita, dengan sholat malamnya kita. Sholat subuh dah yang paling gampang. As-salatu subhi, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Bermula sholat subuh itu keutamaannya melebihi daripada dunia dengan segala isi. Sholat subuh doang tuh 2 rakaat sekali sholat. Lah kalau seumur hidup kita sholat subuh terus kagak pernah kesiangan, kayak apa pahalanya dibandingkan dengan ibadahnya para malaikat. Lagi-lagi kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Terus juga malaikat walaupun tinggal di langit, malaikat itu bukan penghuni sorga, penjaga sorga. Tapi kita di manusia walaupun tinggal di bumi, hidup sederhana, bukan turunan darah biru, bukan turunan raja. Asal dia bertakwa, nanti bakal menempati sorganya Allah subhanahu, yang diperuntungkan buat manusia. Insya Allah kita semuanya pada masuk sorga. Cuman kudu berani mati. Kalau kagak mati kagak masuk sorga. Ya. Kudu berani. Bagaimana kita berani mati? Karena mati mu takut, mu berani tetap mati. Kita kudu siap-siap, ya Bu ya. Mana persiapan kita? Sholat 5 waktu jangan ditinggal, itu persiapan. Ngaji setiap seminggu sekali di Majelis Al Barokah kita kerjain. Puasa sunnah di samping puasa qadha dan juga puasa Ramadan kita kerjain. Punya milik rezeki banyak atau sedikit kita sedekain. Itu dalam rangka persiapan buat kita pulang ke alam barzah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau kagak punya persiapan kayak begitu, pas ajal menjemput kita akan menyesal yang tiada berguna. Karena ada lagunya. Setelah engkau dimandikan, ke pusaramu kau diantarkan. Biasanya waktu hidup kalau mandi, habis mandi habis dandan pergi kondangan, pergi ke mall, ya, pergi jalan-jalan. Ini mah habis mandi, kemudian dipakaikan kain kafan, digotong rame-rame, pakai kendaraan yang namanya keranda, dibawa ke musola, dibawa ke diapain? Disembayangin, disolatin. Mau kemana kita dibawa? Mau pulang ke alam barzah. Itu apa? Alam di mana tempat kita menerima hasil kerja kita di dunia. Paham gak saya ngomong? Apa kerjaan kita? Sembayang yang wajib, sembayang yang sunnah. Yang qadha juga kita kerjain tuh Bu. Kalau kelewatan waktu kita ketiduran, kita kerjain puasa Ramadan, puasa wajib, puasa qadha, puasa sunnah, sedekah, ngaji, berbuat baik sama orang. Dikasih sakit sabar, dikasih susah sabar, dikasih kaya bersyukur. Itu kerjaan kita tuh. Kalau kagak bisa tidur jangan main HP, baca zikir, baca sholau. Itu kerjaan kita. Hormat sama laki, sayang sama anak, baik sama tetangga.
Tetangga serik dengki bae sama kita, jangan ditimpalin. Kalau ditimpalin sama PA-nya. Benar enggak? Itu kerjaan kita tuh. Nanti akan kita petik hasilnya pada saat kita digotong, dianterin rame-rame masuk ke alam barzah. Kuburan itu pintu. Ibu kalau mau lihat alam barzah, di kuburan kagak kelihatan, bisa kita yang mati. Yang tahu alam barzah hanya orang yang diizinkan masuk ke sono. Kita pengen tahu bagaimana sisa kubur dia mati. Sebab itu adalah perkara gaib sebagai bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu. Apalagi kerjaan kita kalau pengen di alam kubur aman daripada siksa kubur, walaupun kita bukan ustazah. Ini dengerin nih, walaupun kita bukan ahli ibadah, walaupun kita bukan keluaran pondok pesantren, Allah makan kagak beda-bedain. Lu mau dari mana kek, lu mau siapa kek. Kalau lu mau dekat sama gua dekat sama lu. Lu cinta sama gua lebih cinta sama lu. Kata Nabi, siapa orang yang pengen selamat di alam kuburnya, dia merasa dosanya banyak, kalau mau tidur jangan lupa baca surat Tabarok. Sonder sampai apal baca surat Tabarok tiap habis Isya. Kan saya contohin kalau habis main Isya di sini nih. Iya, tapi ada yang kagak ngerti, lakinya pulang. Orang mendengarin baik orang mah. Itu persiapan buat pulang ke kuburan. Dan banyak bukti orang yang rajin baca surat Tabarok, kagak ngudu-ngudu dia kiai, kagak ngudu-ngudu dia ustazah, yang penting dia Islam, sembahyang bener. Walaupun dosanya banyak akan dibela sama surat Tabarok. Tubuh paham gak, Bu? Kerjain termalam ya. Jangan belum apa-apa, Tabarok banyak banget. Nawar kulhu. Ayo. Nah ini nih yang kaki hidup Tabarok, baca apa gua? Kulhu 100. Biar selamat di alam kubur. Kulhu 100. Itu kulhu 100 kalau kita baca buat merdekain diri kita daripada siksa kubur. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya mati dah, mati. Ini semuanya diberikan oleh Nabi Muhammad buat kita umatnya. Jangan nawar, kerjain. Jangan nawar, kerjain. Saya masih hafalin tuh Yasin, saya hafalin. Waqiah saya hafalin. Tabarok saya hafalin. Saya tahu banyak dosa supaya nanti kagak dikemplang sama malaikat. Tuntar surat Yasin belain, Waqiah belain, Tabarok belain. Bahkan nih cerita surat Tabarok nih, Bu. Itu orang yang suka membaca surat Tabarok ternyata orangnya mati banyak dosa. Itu ceritanya nih. Itu pas mau disiksa sama malaikat, itu surat Tabarok muncul dari badan si mayit tadi dalam kubur. Jreng muncul. Dan surat Tabarok itu semua surah itu wujudnya perempuan, makanya muannas tuh. Suratul Fatihah perempuan, An-Nas perempuan, Tabarok juga perempuan. Makanya orang yang suka rajin baca Quran, qori'ah itu banyak didemenin sama perempuan, bener. Sebab itu Quran perempuan, wujudnya perempuan. Makanya disebut Ummul Quran, ibu. Quran itu ibu. Ibunya Quran adalah Alfa. Anak-anaknya Quran Alif Lam Mim sampai An-Nas. Emaknya Quran adalah Alfa Al-Fatihah. Maksudnya siapa diantara orang perempuan yang pengen hatinya dilembutkan oleh Allah, jangan males-males baca Quran. Tadi yang saya udah kasih, kalau mau tidur baca Tabarok. Bisa kan baca? Bisa. Yang paling bagus diapalin, apal tuh. Kagak bisa Tabarok baca kulhu 100 habis Isya.
Ayo rutin, biar kita nanti di kuburan kagak dikemplangin sama malaikat. Ibu yang udah pergi haji, yang udah pergi umroh, kagak bisa menjamin itu. Atau jangan merasa, gue mau udah pergi haji, gue udah pergi umroh, gue mau sedekah udah rajin, gue mau ngaji udah di mana baik gue ngaji. Kagak bisa. Kagak ada yang tahu itu bisa menjadi jaminan. Makanya kan kebaikan-kebaikan jangan melulu satu, semua baban, semua kerjain. Kita kagak tahu tuh amalan yang mana nanti yang dianggapnya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya oleh Allah Subhanahu. Maksudnya amalan yang baik, ini yang baik. Sebab hanya amalan yang ikhlas itu yang nyampe kepada Allah Subhanahu. Paham gak bu? Pendalilnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita punya amal yang kita kerjain, kitanya ikhlas, kitanya redho. Di antara yang sulit kita ikhlas, sulit kita redho, sakit. Tuh sakit jarang orang yang paling ikhlas tuh. Malah ngomong begini, masa Tuhan gue sembahyang penrajin, gue sedekah penrajin, masa gue sakit ya? Itu udah ingkar tuh, ngomong begitu udah ingkar tuh. Apalagi musibah kematian, Tuhan sedang sayang-sayangnya sama orang tua, sedang sayang-sayangnya sama laki, sedang sayang-sayangnya sama anak, orang anaknya orang kaya, kan mati, kan emaknya nangis sedih. Orang biasa tiap bulan dapat insentif 4 juta, anaknya mati, keguling orang tuanya. Tuhan tega bener anak kita yang baik banget dicabut nyawanya. Itu udah omongan kupur tuh, kagak boleh. Sebab rukun iman yang ke-6 ini semua orang kagak ada yang semua bisa nerima itu. Ini khairihi semua orang mau, tapi ketika syarrihi, apa itu syarrihi? Yang buruk kata kita, yang kagak enak, yang menyakitkan kata kita, tapi itulah Allah Tuhan kita. Apabila dia punya kehendak, kagak bisa diotak-atik, kagak bisa dikompromiin. Sekehendak Allah Subhanahu, itulah sifat jaiz Allah. Kita kudu terima. Termasuk kita dibikin jadi manusia ini pun atas keinginan Allah. Untung jadi manusia, sekali lagi alhamdulillah. Bukan hanya jadi manusia, tapi jadi umatnya Nabi Muhammad yang punya keistimewaan dibanding umat lain. Gitu bu. Tadi saya ngomong 100 nikmat di dunia dikasih 1, 99 nikmat nanti dikasih di sorga. Pantesan kalau orang di sorga tuh nggak kencing, kagak berak, kagak kentut, kagak buang ingus, kagak ileran, kagak bau ketek, kagak bau amis, kagak beranak, kagak sakit, kagak tua-tua, kagak budeg, gigi kagak rontok, utuh, semuanya utuh. Makan kagak usah pakai masak, pengen apa-apa tinggal ngomong. Pantes begitu, pantes. Karena 99 nih tuh, paham, percaya nggak bu? Di dunia kalau kita pengen apa-apa kudu mesen, kalau nggak punya duit kudu masak dulu. Karena satu nikmat direbutin rame-rame jutaan manusia, bahkan jutaan makhluk, dari mulai cacing yang melata sampai burung yang bisa terbang. Sekarang 99 nikmat, pantesan kendaraan bukan lagi mobil yang pakai melin bensin, kendaraan buruk. Ya Allah, saya pengen ke surganya si anu si fulan, no, dia di surga ono no. Jauh ribuan kilo, tinggal naik buruk, sekejap mata udah nyampe ke depan rumahnya tuh, ke depan surganya orang yang kita tuju. Pantas begitu. Karena 99 nih kagak sakit-sakit, kagak tua-tua, kagak jelek-jelek, walaupun kagak dandan, cakep selama-lamanya, wangi selama-lamanya. Tuh di sorga tuh bodoh. Di dunia ada batasnya.
Orang biar kata cakap banget kalau udah umur 50, 60, 70 itu giginya pada rontok, mukanya pada bebiron, lehernya pada kendor, napas sudah ngap-ngapan, makan salah makan udah asam urat angot, pinggang sakit, cengkelok pegel ya. Karena apa? Karena cuma satu nikmat. Karena di sorga 99 nikmat, nggak ada itu kenal sakit, nggak ada kenal susah. Dan kita di dunia udah sembahyang, udah puasa, udah sedekah, udah rajin bangun malam, dingin kita bangun sholat subuh. Nanti di sorga udah kagak ngapa-ngapain. Apa kerjaan kita? Tinggal menikmati hasil kerja kita selama di dunia. Apa kerjaan orang di surga? Bertasbih. Habis bertasbih jalan, ketemu sama si fulan. Malaikat, saya pengen ketemu si fulan. Apakah dia di surga? Ada Di surga mana dia? Di nomor berapa? Di blok apa? Kira-kira begitu. Kita ke sono. Terus menerus kerjaannya. Terus jalan-jalan ke mall. Di surga ada mall. Mallnya enggak kayak di sini pakai beli, tinggal main comot-comot aja udah, tinggal bawa. Udah dibayar dulu ketika di dun. Udah kita bayar. Udah kita bayar. Di sono tinggal nikmatin. Pengen ke surga Bu, pengen? Pengen enggak? Banyakin persiapan dari sekarang. Di antaranya tadi tuh, kalau mau tidur baca surat Tabar, rutinin. Yang enak mah hafal tuh. Kalau hafal mah walaupun lagi main boleh. Niatnya zikir. Jadi orang yang lagi head baca Quran kagak boleh kalau megang. Mau Yasin kecil ke, mau Quran gede, kagak boleh. Tapi kalau dihafal mah boleh. Tapi niatnya jangan niat baca Quran, niatnya zikir. Makanya ibu kalau lagi head jangan diem aja. Udah kagak sembahyang, diem aja. Ntar demit kuntilanak genderuwo pada dateng. Kulhu mah bisa ya, baca kulhu, alhamdulillah, kulhu, palak, binas, alif lam mim kan apal, dibaca. Kapan bacanya Bang Haji? Pada saat-saat tiap datang sembahyang. Makanya saya kalau pada punya anak nih, pada head tuh, ini udah waktu johor, ayo lu pada wudu, lu zikir tuh, jangan sampai kosong. Orang kalau head itu seminggu kosong badannya, kagak ada yang jagain. Pantesan lagi head kena penyakit gila. Ada sebab kagak ada yang jagain badannya, kagak sembahyang. Udah kagak sembahyang, kagak zikir. Masya Allah, penjaganya pada pergi. Walaupun kita lagi head, badan kita jaga. Sembahyang emang kagak boleh, zikir mah boleh. Zikir boleh. Baca Quran kalau megang kagak boleh. Hafal Yasin mah malam Jumat kita baca boleh. Kalau hafal ya. Kagak boleh. Sama juga itu baca. Jangan. Udah ikutin aja yang hafal, Jadi hukum dasarnya hafal. Ya. Kalau baca kan megang gitu ya. Walaupun HP sama aja. Itu kan HP dari sekian banyak aplikasi, tetap isinya dalamnya ada kita pegang umpamanya. Walaupun ada yang membolehkan, saya tetap kagak pakai ulama dulu. Jadi yang boleh itu baca Qurannya orang yang lagi head dihafal, hafal. Pertanyaannya Bang Haji, kita lagi head ngaji, ada yang baca Yasin, kita ngikutin, tapi kagak megang Yasin gede atau Yasin kecil, boleh. Yang penting kagak megang tapi niatnya zikir, begitu Bu. Ya Bu ya. Jadi saya ingetin, lagi head, nih yang masih pada muda-muda, badan jangan diantepin tuh, malaikat nggak pada pergi, malaikat rahmat pada pergi. Mentang-mentang kagak sembahyang, tulus zikir juga kagak, tetap. Johor zikir, asar zikir, maghrib zikir, isya zikir, subuh zikir. Apa yang dibaca? Yang kita hafal, yang kita bisa. Ya Bu ya. Dalam rangka menjaga diri kita.
Nah, tadi tuh nikmat udah tuh 99 nikmat, di dunia 1, di sorga, di akhirat 99. Sekarang nih Allah menetapkan 100 penyakit, 100 ujian. 99 ujian itu diperuntukkan untuk para nabi dan para rasul serta para wali-walinya Allah Subhanahu. Buat kita orang biasa, orang awam, cuma dikasih 1 ujian. 1 ujian pun orang jarang yang kuat nerima. Ada orang yang diuji miskin melarat, murtad, pindah agama jadi Kristen, bener nggak? Jadi pindah agama Hindu, agama Buddha, Katolik. Ada orang diuji sakit kagak sembahyang. Emang apa sakit kagak sembahyang? Lepas gimana sembahyangnya? Astagfirullah, makanya waktu seger biar tahu caranya ketika sakit sholatnya bagaimana, wudunya bagaimana. 1 aja dikasih ujian tuh, cuman 1, bukan 99 nikmat. Bukan 99 ujian. Orang jarang yang kagak kuat. Orang kan kalau sakit, apalagi sakit parah, itu temannya setan. Setan jahatnya bukan main. Kata setan, mana tuh Tuhan? Kata setan tuh, lu lagi sakit begini, Tuhan kagak belain lu. Laki lu meran, anak lu pada kagak ero. Kata setan, kita melik-melik pedek dewek, udah hubungin laler. Kalau orang yang imannya tipis, imannya rapuh, dia akan ikutin bisikan setan, sehingga nauzubillah, sakit yang harusnya pada saat dia meninggal menjadi penghapus daripada dosa, tapi sakit yang dia derita malah menyebabkan dia mati su'ul khotimah. Tahu nggak su'ul khotimah, Bu? Mati kagak diterima bumi. Artinya udah sakit parah, keluarga nggak pada ngeroin, dia imannya ingkar kepada Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab waktu di dunia, waktu hidup seger-segernya kagak mau ngaji, kagak mau ngaji. Tapi ada juga kadang-kadang yang rajin ngaji juga kadang-kadang suka putus asa. Makanya kalau ada bisikan-bisikan kayak gitu, buru-buru lawan. Ingat kepada Allah Subhanahu. Ingat, Nabi Rasul itu pilihan Allah. Dipanggilnya kekasih. Kalau kekasih berarti paling disayang. Kita nih hamba. Di hadapan Allah kita hamba. Antara hamba dengan kekasih itu pangkatnya tinggian mana? Bu, derajatnya tinggian mana? Kalau umpamanya 100 derajat, 1 derajat itu diberikan buat hamba, 99 derajat buat para nabi, para rasul, para wali. Tapi Allah ngasih ujiannya kagak kira-kira. Ini kan sekarang orang pada banyak sakit. Sakitnya kita kagak separah sakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Paling banter orang sakit kencing manis. Kencing manis gerogotin telapakan kaki dipotong, lari ke betis dipotong, masih hidup nggak? Terus belatung menyebar nggak ke badan kita? Kagak. Hidup orang, bahkan sampai ada yang umurnya panjang. Tapi Nabi Ayub itu belatung pada ting kerembik, batu pada ting kerembik, tahu ting kerembik? Nongol di kulit, nongol. Serem kagak itu? Ada nggak orang sakit kayak Nabi Ayub? Kagak ada. Sampai diusir sama masyarakat di kampungnya karena bau. Tuh Nabi yang disayang Allah, penyakitnya kalau dibandingin sama Nabi, penyakit kita kagak ada apa-apanya. Makanya kalau baru sakit-sakit dikit, sholat jangan diting. Masya Allah. Zikir jangan diting. Justru nih ada kebalikannya. Hambaku dalam keadaan sehat dia ibadah, kemudian dalam keadaan sakit dia ibadah, masih sempat bangun malam, nilai pahalanya lebih gede pada saat dia sakit. Alhamdulillah.
masih ditambahin terus sama Allah Subhanahu. Kenapa? Inilah hambaku yang imannya bukan di mulut doang, tapi masuk ke hati, tersalurkan ke seluruh tubuh. Tuh, begitu Bu, paham Bu? Paham tuh ya? Tuh begitu tuh. Paham gini? Ngerti nggak? Ini kalau begini kan enak nih ya. Kalau begini enak nih ya. Ibu terbuka pikirannya, oh begitu ya. Iya emang begitu. Jadi udah mulai hari ini, detik ini sakit, kita katakan redho ya Allah, tapi saya pengen sembuh ya Allah, gitu. Boleh ngomong begitu mah, saya redho dikasih sakit, saya redho dikasih susah, tapi saya pengen punya duit ya Allah, gitu. Saya sakit tapi saya pengen sembuh ya Allah. Begitu ngomongnya boleh, begitu mah. Artinya apa? Dalam keadaan sakit tetap ibadah, dalam keadaan susah tetap ibadah. Nanti Allah akan tulungin kita. Bagaimana caranya Allah nulungin kita? Ada insentif dari pemerintah yang 600, yang 1.200.000. Kalau dapat duit begituan bagi-bagi, sisanya tuh bagi ada bocah, ponakan bagi persen. Itu duit boleh nyomot, boleh nemu, bukan boleh kerja. Bagi-bagi. Boleh nemu. Itu cara Allah ngasih Rajab. Bu, nih kita sehat nih, sekarang sehat, udah rezekinya bukan main, bener gak? Nih sekarang bisa ngaji sehat, udah rezeki bukan main, ini gedenya, bener gak? Bandingannya mana Bang Haji? Coba kalau hari ini ibu ada di rumah sakit, di ruang ICU, ayo bandingin tuh, bandingin. Mau? Mau? Masuk di ruang ICU tapi rumah sakitnya mahal, mau nggak? Mau nggak? Rumah sakit mah mau mahal, mau murah, kagak Tapi rumah makan mau murah, mau mahal, mendingan yang murah kita payah nyarinya. Yang penting kenyang, bener nggak? Jadi, nih kita sekarang segar bisa jalan walaupun sakit-sakit dikit, udah alhamdulillah. Udah begitu aja dah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat. Saya masih bisa ngaji, masih bisa kerja, masih bisa kesono kemari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran, renungan, sehingga kita menjadi orang yang tambah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu, dan hilangin sifat putus asa, sifat kufur, hilangin sejauh-jauhnya. Sebab itu bisikan setan. Kita baca Fatihah. Allah jadikan kita hamba yang banyak bersyukur, Allah jadikan kita hamba yang banyak bersabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah ya? Ngaji sampai jam 11 saja ya. Jangan sampai lama-lama, udah cukup. Mari sama-sama kita baca doa. Ikutin saya bareng-bareng. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyid